Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di update. Ada apa dari internet? Halo sahabat, update lagi nih kita di minggu ini ya. Yang sebenarnya berita-berita update kali ini tuh agak kurang penting banget loh sahabat. Tapi kenapa bisa sampai heboh dan trending di mana-mana ya? Jadi ya udah mau nggak mau deh. Yang namanya update itu kan emang selalu ngebawain berita-berita yang lagi panas kan. Kalian juga pada sukanya kan? Berita-berita yang nggak faedah kayak begini nih pasti nih. Kebiasaan sih lu. Nonton berita tidur, ikut kelas online tidur. Tapi giliran nonton berita-berita nggak faedah kayak begini, melek mata lu. Itu juga kue nastar nggak usah dipangku kayak begitu. Siap banget lu kayak mau nonton drama sinetron. Sebenarnya tadi tuh gue udah ngerasa kayak capek gitu, mau istirahat dulu deh dari kemarin kan bikin video terus tuh. Tapi ya juga kita gabut gitu, nggak ngapa-ngapain, jadi belagu amat, gabut aja bilang capek. Terus di video kemarin kan kita ceritanya live chat tuh, yang video Masa Lembo. Makasih ya udah pada ikutan terus ya. Tapi di situ ngomongnya tentang apa ini topiknya Masa Lembo, penguasa laut Indonesia, yang mana itu mistis-mistisan ya, tentang ratu-ratu jin di perairan itu. Bilang apa bahasa pada Kekei itu komentarnya. Dikata Kekei itu ratu jin. Kekei itu bukan ratu jin ataupun bukan boneka, gengs. Karena Keke bukan boneka, 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 keke bukan boneka. Keke bukan boneka, boneka, boneka. Keke bukan boneka. aduh sabar, emang pada demen banget kan lu kalau ngomongin Kekei? Kenapa sih gengs? Apa salah dan dosanya? Sehingga kalian sebegitunya menghujat dia. Jadi gue sebenarnya tipikal, kalau memang gue merasa orang nggak salah, ya udahlah terserah itu orang mau ngapain. Makanya dari zaman Kekei itu kayak dijutekin sama anak SD, perkara beli bakso pentol apa beli telur gulung deh tuh. Atau dia mukbang Oreo Supreme, sampai mau guling-guling nggak faedah, terserah deh bebas aja. Sekarapmu nggak pernah gue omongin kan? Soalnya menurut gue kalau yang itu tuh dia nggak salah ya gengs. Tapi kayaknya nih netizen emang gedek banget ngeliat dia. Sampai kan banyak meme tuh yang bilang kalau sebenarnya Kekei itu salah apa sih? Orang cuman makan bakso pentol doang, dihujat. Sementara selebgram sama youtuber lain itu kemarin jelas-jelas banyak melakukan kesalahan yang asal ucap, yang pada minta maaf tuh. Nah kalau itu baru salah. Karena yang kemarin itu kan Kekei berbuat itu tidak merugikan orang lain ya, cuman ngerugiin waktu dan kuota aja sih buat nontonnya. Ya tapi itu pilihan. Kalau waktu kalian nggak mau terbuang sia-sia atau kuota kalian nggak mau habis dengan percuma ya nggak usah ditonton. Nah tapi sepertinya kali ini tuh Kekei kepleset, tersandung masalah jadinya heboh karena single barunya yang berjudul Keke Bukan Boneka itu kan viral banget semenjak kemarin diluncurkan. Bukan karena suaranya yang mohon maaf nih, kira-kira di momen apa sebenarnya kita bisa menikmati melodi dan irama dari lantunan Kekei bernyanyi? Ini gue nanya ya gengs, kalian yang nanya nih. Soalnya kan secara gue tahu diri suara gue false banget. Gue juga buta nada begitu. Dan gak ngerti yang namanya musikalitas lah. Musik gue cetek, kagak ada expert-expertnya, gak kayak kalian nih. Gue mah taunya cuma misalnya, kalau lagu-lagu melo yang sedih-sedih gitu, kayak misalkan dengerin suara lagu-lagunya Rosa, Raisa, atau BCL, itu kan biasanya kita dengerin di momen-momen nih langit lagi mendung, hujan gitu kan, deres, natap ke jendela kayak drama-drama lagi putus cinta, ancep gitu rasanya, ngepas gitu suasana sama lagu dan suaranya gitu. Atau mungkin lagu-lagu ceria nih, kayak suara-suaranya Isyana, Audrey, atau Cantika, kita dengernya juga jadi ikut happy gitu kan, mood langsung bangkit. Namun mungkin juga nih, kalian lagi ngerasa marah-marah, atau lagi semangat menggebu-gebu mau teriak-teriak begitu, biasanya dengernya lagu Tantri Kotak gitu, yang ngepas jadinya matching. Nah pas gue dengerin lagu Kekei ini, di awal sebenernya gue udah meditasi, udah mencoba netra, sabar, terus kayak mau menggali mungkin ada part-part atau potensi yang terdalam yang bagus pada suara Kekei nih. Sampai-sampai kan buktinya ada orang yang membuatkan lagu sampai menerbitkan Kekei ini menjadi seorang penyanyi. Tapi pas gue denger kok mau ini lagu beatnya happy, tapi perasaan kita tuh kok malah jadi emosi. Liriknya sih sedih, soalnya kan ceritanya itu kan kayak dia dibohongin sama cowok-cowok gitu kan. Tapi kok nih hati bukannya galau gitu dengernya, tapi tetap emosi. Terus gue mikir lagi nih, apa ini jangan-jangan lagu yang dimaksudkan kayak kita dengerin lagunya Tantri Kotak buat marah-marah, emosi, teriak-teriak gitu. Tapi ya emosi sih memang, cuman seolah-olah nih roh yang ada di dalam tubuh kayak dihipnotis udah pingsan duluan, udah nggak punya tenaga buat marah-marah karena adanya konflik batin antara gendang telinga sama kejiwaan dari rohani dan jasmani ini. Jadi gue menyimpulkan sebenarnya lagu ini mindfuck banget sih gengs, benar-benar memberikan sensasi
Kekei sebuah plot twist gitu. Nano-nano, campur-campur. Sampai gue bener-bener udah nggak bisa mendeskripsikan euforia waktu mendengarkan Kekei bernyanyi. Unik banget memang dia. Kita tuh sebagai pendengar seperti dibolak-balikan perasaannya. Dicampur aduknya itu dari emosi sama suaranya, tapi dibuat sedih juga. Dan ujung-ujungnya abis kita dengerin lagu ini tuh kita jadi senyum-senyum sendiri, alias gila. So menurut gue ini sebuah masterpiece banget sih, gengs. Gue nih rekomen nih, coba deh dikirim demonya buat masuk ke ajang Grammy. Siapa tahu loh sahabat. Jangan julid dulu Anda. Buktinya, lagunya Lady Gaga yang duet sama Blackpink yang judulnya Sour Candy tuh kalah sama lagunya Keke Bukan Boneka. Kemarin tuh Keke sempat trending nomor 1, terus Lady Gaga nomor 2. Tadi gue cek lagi nih belum lama, Keke itu masih trending nomor 1, sedangkan si Lady Gaga tuh udah turun ke nomor 5 apa nomor 6 gitu. Jadi lu bayangin tuh, kelasannya Lady Gaga sama Blackpink aja bisa dilibas sama Keke. Padahal Lady Gaga kan kelasannya udah diva nih. Ditambah lagi sama Blackpink yang kalian tau lah, itu sebesar apa namanya, Jennie, Lisa, Rose sama Jisoo. Jadi ibaratnya ini udah diva sama Blackpink jadi mega diva. Raja terakhirnya udah mentok ini. Dikalahin sama suaranya Kekei. Apa nggak skillnya dewa banget itu Kekei kalau nggak begitu? Kalau begini caranya Kekei itu bisa-bisa mengalahkan Katy Perry loh. Soalnya lihat deh fashionnya nih. Udah nyentrik banget, gengs. Pakai hijab tapi ala-ala Rapunzel gitu kan, rambutnya blondie. Fix ini sih Katy Perry kalau ngeliat insecure dia. Gue yakin dah besok-besok nih Katy Perry ngecat rambutnya jadi hitam aja pakai top lady. Soalnya dia tuh pas udah ngerasa, udahlah, gue udah nggak bisa dia pakai style-stylean warna-warni kayak begitu lagi. Kalah sama Kekei gue percuma. Terus kalau Taylor Swift nih ngeliat nih, itu fix cium tangan gue rasa sama Kekei dia. Lu tahu kan Taylor Swift itu selalu digosipkan pacarnya ganti-ganti mulu gitu, alias cowoknya banyak. Lah itu di video klip Kekei direbutin sama 2 pengawal Hokage-nya Naruto. Ya Taylor Swift ngeliat begitu pasti minta tips and trick sama Kekei. Gimana caranya bisa cowok-cowok nempel begitu? Jadi kalian udah nggak usah heran deh, udah nggak usah banyak ribut bertanya-tanya kenapa lagunya Kekei ini bisa jadi trending nomor 1. Karena seperti yang tadi gue bilang, ini lagu tuh unik banget sampai bisa mencampur adukan perasaan pendengarnya nih, sampai-sampai roh dalam diri kita kayak mau keluar aja. Jadi keluar kayak astral di film Insidious. Mending gue ngerokok aja sebentar di luar. Begitu, guys. Tapi disinilah permasalahannya. Ternyata pas kita lagi dengerin lagunya nih, tiba-tiba kok kayak ada bagian yang familiar ya. Bukan suaranya loh. Kalau suaranya udah nggak ada yang bisa nyamain. Udah nggak ada yang bisa nandingin, udah nggak usah berani-berani deh lu. Tapi ini nada lagunya itu kok kayak ada sama-samaan, terutama di part waktu Kekenya nyanyi Kakak bukan boneka, boneka, boneka. kayak pernah denger tapi di mana gitu ya. Dan ternyata memang sekarang nih lagi ramai diperbincangkan kalau lagu tersebut dibilang menjiplak atau bahasa halusnya menyadur sebuah lagu lama yang berjudul Aku Bukan Boneka yang dulu itu dibawakan oleh penyanyi Rini Wulandari. Kita dengerin dulu ya part mana sih yang dimaksud. Tapi ini dikit aja ya, takut kena copyright. Soalnya di sini emang tujuannya mau ngasih tahu ini part yang mana gitu. Nah memang barusan kalau kita denger tuh sekilas mirip banget ya dari kalimat dan nadanya juga. Walaupun memang musiknya dibuat sedikit berbeda. Ya tapi kita nggak tahu pastinya juga. Karena di dalam dunia musik itu bisa disebut plagiat atau menjiplak kalau nggak salah jika nadanya itu lebih dari 8 bar atau gimana gitu, gue juga kurang paham. Yang jelas memang dari para netizen itu waktu mendengar ya bilangnya mirip banget. Dan juga ternyata yang menciptakan lagu Aku Bukan Boneka atau lagu aslinya ini merasa bagian tersebut emang mirip total. Dan tidak pernah ada izin ataupun obrolan-obrolan dari si pencipta lagunya Kekei ini yang pakai part tersebut kepada pihak pencipta lagu aslinya ataupun ke label rekaman yaitu Sony Music yang memang menaungi lagu Aku Bukan Boneka. Intinya pokoknya nggak ada konfirmasi apa-apa dari pihaknya Kekei yang mana tahu-tahu lagu itu muncul, dipromosikan dan dikomersilkan. Ya untuk kasusnya sendiri pun pihak pencipta lagu aslinya yang Aku Bukan Boneka itu bilang kalau dia nyerahin ke labelnya aja lah, mau diurus apa gimana terserah. Dan di sini juga belum ada tanggapan ataupun klarifikasi dari pihaknya Kekei sendiri. Namun di sini kalau menurut gue sih, ini kalau benar terbukti lagu tersebut menjiplak, yang salah banget sebenarnya bukan Kekeinya langsung ya, melainkan pencipta lagu dari Keke Bukan Boneka dan label yang memproduksi lagu tersebut. Mungkin Kekeinya sendiri ini nggak terlalu ngerti soal masalah hak cipta kayak gitu, karena ya dia paling disuruh nyanyi doang. Tapi ini mungkin lagi ya, dugaan aja. Sebelum menerima lagu tersebut, walaupun Kekei ini hanya berlaku sebagai penyanyi, ada baiknya
seharusnya dia menanyakan dulu ini lagunya kok kayak pernah denger ya, udah minta izin belum ke penyanyi aslinya ataupun pencipta lagunya. Tapi balik lagi, fair-fairan aja nih. Kalau mau mengarahkan ke arah situ, ya menurut gue sih ya, kayaknya KKI nggak terlalu tahu prosedur-prosedur seperti itu deh. Maksudnya jangan terlalu menjudge juga. Namun permasalahan ataupun konjeng-ganjengnya belum sampai di situ, gengs. Sahabat, gengs. Jadi di sini ada sebuah postingan dari salah satu sahabatnya KKI ini yang kebetulan dia juga muncul di video klip Keke Bukan Boneka. Nah, dia tuh kayak semacam nyindir di instastory akun pribadinya kayak begini, gengs. Kalau dalam penjelasan Q&A-nya nih, bener-bener deh lu pada ya. Gue sampai nyari tahu loh ini kenapa, ada masalah apa. Terus pas gue nyari tahu di pertengahan gue kayak merasa, apa sih ini hidup gue? Kok kayak tidak berguna yang membahas ini? Semua cuma buat ngasih info ke kalian doang. Padahal juga ini info kagak faedah. Ya udahlah ya. Karena gue udah berhasil menemukan alasannya, jadi kita bahas aja dah. Menurut si cowok yang temennya Keke ini, di sini dibilang temen karena memang di beberapa feed IG-nya itu ada foto-foto dan video bersama Keke. Juga dia juga sempat collab sih waktu makan bakso pentol kalau nggak salah. Nah, dia tuh bilang dia di blok IG-nya sama Keke, tapi nggak lama kemudian di unblock. Intinya pokoknya pada di blok lah karena alasan yang drama-drama begitu. Dan menurutnya foto-foto dirinya nih, diri si cowok sama video-video Keke sama si cowok di akun pribadinya Keke itu semuanya dihapusin. Tapi gue nggak ngecekin ya, gengs. Itu beneran dihapusin sama Keke apa nggak? Bodo amat. Tapi yang jelas di video klipnya kan ada dia tuh, ada si cowok itu. Nah, dia merasa kok tetap dipublish. Sementara foto-foto sama video-videonya di IG-nya Keke itu katanya dihapusin semua. Terus si cowok ini juga bilang katanya dia bantuin konsep videonya, terus jadi model, merangkap jadi dancer juga, sampai ngehias becak. Semua itu adalah masuk dari jasa si cowok ini. Begitu. Ya ampun sahabat, kalian tuh sukanya berita-berita kayak begini ya? Yang berantem-berantem begitu, ngehias becak dibayar 200.000, terus blok-blokan Instagram begitu ya? Besok-besok gua nggak usah sosokan riset-riset kasus sejarah, misteri konspirasi atau yang berat-berat begitu deh. Yang begini-begini aja udah. Ntar gue cariin kasus orang berantem karena ngehias bajai, ngehias delman, atau ngehias masalah rumah tangga orang lain. Pokoknya drama-drama yang ribut-ribut, yang berantem-berantem pada suka kan lu? Ya udahlah, pokoknya itu berita dari KKI yang lagi heboh. Di sini gue akhirnya membahas seorang KKI bukan karena dia makan bakso pentol, yang ternyata bakso pentol tuh lebih laku daripada sour candy. Namun memang ternyata di sini ada masalah hak cipta atau plagiat dari lagu yang dibawakan sama KKI. Begitu. Next itu ke berita selanjutnya. Ini ada kasus yang viral juga, di mana ada seorang ibu-ibu yang berantem sama petugas tol. Sampai videonya tuh kesebar kalau mereka lagi marah-marah nih berdua. Dan lucunya di sini adalah semua berita ini tuh sebenarnya gue dapatkan dari akun si ibunya itu, yang memang dia sendirilah yang menyebarkan dan mempublish video waktu kejadian berlangsung. Namun menurut netizen, kalau kalian baca di komen-komennya nih, orang-orang ini beranggapan kalau sebenarnya si ibu ini yang salah, bukan petugas tolnya. Jadi di sini si ibu ini yang memposting, tapi malah dia sendiri yang dihujat. Jadi gini kronologinya, gue jabarin satu-satu biar detail ya. Menurut pengakuan si ibu, dia nih mau masuk ke tol. Nah sekarang kan, semua tol itu sistemnya udah pakai kartu ya, semacam e-money gitulah. Dia mau bayar nih, ngasih kartu e-money-nya ke petugas tol. Tapi saat itu mas-mas penjaga tolnya bilang katanya alat mesinnya itu lagi error. Jadi sistemnya harus bayar cash. Nah si ibu ini nggak mau. Dia tetap kekeh mau bayar pakai kartu. Karena menurut alasannya si ibu, dia nggak mau bayar pakai cash, soalnya nanti dia nggak bisa dapetin struknya atau tanda bukti pembayaran lah. Soalnya kan kalau biasanya kita ngetap pakai kartu itu langsung otomatis keluar struknya dari alat mesinnya kan. Sedangkan kalau pakai cash, mungkin struknya manual ditulis tangan kali ya, atau gimana gue juga kurang paham. Soalnya mesinnya kan katanya lagi rusak tuh mesin tap kartunya. Nah sebenarnya di sini kita juga nggak tahu pemikiran maksudnya dari si ibu itu apa. Apakah si ibu ini curiga sama mas-masnya? Karena misalkan kalau pakai cash nggak ada struknya, itu mas-masnya dianggap nilep. Jadi ini kayak semacam ya suuzon-suuzonan lah. Namun sebenarnya di situ kan ada CCTV ya. Jadi menurut gue kalau nyangkanya nilep-nilepan kayaknya agak serem deh. Maksudnya itu sangat bisa ketahuan dengan mudah. Jadi maksudnya nyari mati lah kalau mas-mas petugas tolnya ini mau berbuat demikian. Gue berpendapat seperti ini karena soalnya si ibu ini kan memang bilang alasannya adalah biar ada struknya, makanya dia tetap ngotot mau pakai kartu. Jadi ya pasti alasannya cuma ada dua. Yang pertama, si ibu ini butuh struk tersebut misalkan buat dia reimburse ke perusahaannya atau ke majikannya kalau si ibu itu misalnya supir gitu, tapi kan bukan. Atau yang kedua adalah, ya tadi si ibu ini curiga sama mas-mas penjaga tolnya. Abisnya alasan apa lagi jika seseorang itu membutuhkan suatu stroke? Emangnya buat koleksi kan kagak ya? Nah, untuk di part ini, menurut gue si ibu ini bisa dibilang tidak salah. Karena ya sekarang, kan memang kita tahunya semua tol itu makanya udah kartu. Malah kita kalau adanya cash terus saldo di kartu itu nggak ada, itu udah deg-degan. Gue aja pernah sampai minjem kartu mobil belakang karena saldo kartu gue tuh habis, gue lupa ngisi. Maksudnya sekarang ya kita di mindset nih, kalau mau masuk tol itu nyiapinnya kartu, bukan
uang cash. Nah, ini tahu-tahu kejadiannya, penjaga tol bilang mesinnya rusak dan harus bayar pakai cash. Sebagai pengguna mungkin kita juga bakal agak kesel ya, tapi ya mau gimana? Kalau bener namanya juga alat rusak, itu kan kayak semacam mau nggak mau gitu loh maksudnya. Kalau nggak punya cash ya itu urusan lain ya. Tapi ternyata si ibu ini sebenarnya punya cash, cuman nggak mau aja, tetap dia ngotot mau pakai kartu. Karena mungkin ini menjadi sesi debat antara si ibu yang ngotot mau pakai kartu, sementara si petugas tol ini bilang mesinnya rusak dan cuman bisa pakai cash, dan kalau ibu nggak mau bayar pakai cash ya udah puter balik aja. Nah, si ibu ini nerobos tol, nerobos palangnya, gengs. Jadilah ini rame-rame dan ribut. Kenapa lagi ke baik-baik tadi? Apa na baik-baik? Bayar cash kan saya. Ini nggak mau. Yang mana saya bayar po? Ya udah tunggu kata saya. Tunggu ibu robos. Salah siapa? Udah. Coba viralin saya. Kamu coba viralin saya. Mana ibu bayar? Tadi saya bayar nggak tadi ke kamu, nak? Nah, tapi karena teman-teman bilang apa tuh, ha? Bosan buka kan teman-teman bilang. Di dalam video terlihat ya si ibu sama si petugas tol itu berantem hebat. Dan omongannya udah nggak kontrol deh, udah marah banget naik pitam. Dua-duanya saling maki-maki deh tuh. Video tersebut akhirnya viral dan diakhiri dari video permintaan maaf oleh si mas-mas petugas tol terhadap si ibu. Nah, di sini permasalahannya, banyak yang bertanya-tanya, kok jadi petugas yang minta maaf? Padahal kan si ibunya itu yang menerobos palang tol. Karena nggak dibukain, soalnya dia kan harus bayar pakai cash. Dan dari akun sosial medianya si ibu, beliau ini kayak ngepost semuanya sampai video permintaan maaf dari si mas-masnya itu. Yang dimaksudkan sepertinya dia ini mau menunjukkan bukti kalau ternyata dia yang benar. Sampai-sampai nih petugasnya sampai minta maaf nih ke saya. Tapi kalau kalian baca dari komen-komennya, itu rata-rata semuanya malah menghujat si ibu ini. Karena baiknya menganggap, ya yang salah itu ibunya. Kalau nggak mau bayar, ya udah puter aja, puter balik. Jangan robos palang. Dan juga netizen bertanya-tanya, kenapa jadi mas-mas yang minta maaf? Apakah karena dia orang kecil, sementara si ibu ini adalah orang kaya, jadinya orang kecil selalu kalah? Nah, kalau menurut gue pribadi, nggak ada yang bener, gengs. Dua-duanya salah. Dari si ibunya nih, itu dia fix salah karena dia nerobos palang tol dan nggak bayar. Konteksnya, dia ini nggak mau bayar pakai cash bukan karena dia nggak punya, karena emang ngotot aja nggak mau bayar, maunya pakai kartu. Jadi salahnya si ibu ini sebenarnya robosnya itu. Nah, kalau si mas-masnya dari video yang tersebar tuh jelas-jelas dia ya gimana pun terlihat salah juga, karena dia ini sampai bentak-bentak dan marahnya itu sangat tidak terkontrol. Sebagai petugas ataupun karyawan dari suatu perusahaan, pasti seharusnya mempunyai SOP dong. Apalagi di situ dia masih memakai seragam perusahaannya. Yang mana ya gue sendiri pun masih karyawan juga, belum jadi a boss. Jadi namanya kita bekerja di suatu perusahaan, memang mau nggak mau harus ngikutin yang namanya SOP. Tetap harus baik dan ramah kepada customer. Mau itu customer kelakuannya absurd banget, minta digeplak ya, tapi nggak boleh kan. Gampang emang kalau ngomong doang ya gue tahu. Tapi menurut gue sebenarnya mas-masnya ini bisa jadi menang ataupun nggak salah loh. Dengan cara ya ikutin aja udah SOP-nya. Kalau mesin ini beneran rusak, berarti kan itu bukan salahnya dia nih. Timpalin aja terus si ibu itu ngomong, Bu, mesinnya rusak, maaf harus pakai cash. Saya nggak mau pakai kartu aja, udah pakai kartu. Maaf Bu, mesinnya rusak harus pakai cash. Bodoh, saya mau pakai kartu, saya nggak punya cash. Maaf Bu, mesinnya rusak harus pakai cash. Gituin aja terus. Nanti kan si ibu ini bakal makin ngotot, nggak mau bayar cash sampai akhirnya nerobos palangan. Ya udah di situ dia kan banyak CCTV tuh dan juga banyak petugas. Yang pastinya perbuatannya si ibu ini bisa menjadi kasus. Jadilah kalau seperti itu, ibunya ini yang bakalan salah. Tapi karena di sini mas-masnya juga ikutan emosi, sampai marahnya nggak kontrol seperti itu, jadinya dia ikutan salah. Intinya dua-duanya nih jadi salah. Kalau udah begitu, yang akan lebih salah jadinya pastinya si mas-masnya ini, karena dia nih lagi ngebawa nama perusahaan. Pasti di situ ada tekanan dari perusahaannya sendiri, soalnya dia semacam membawa citra buruk untuk perusahaannya. Petugas dari perusahaan A bersikap kasar kepada customer, kan begitu beritanya. Intinya kalau emosi tuh pasti ujung-ujungnya nggak bagus deh, gengs. Kalau bisa tenang, mikir jernih, yang kayak tadi tuh ladenin aja udah ibunya. Mau ngomel-ngomel, mau ngapain udah terserah. Ikutin SOP aja, bilang terus kagak bisa. Perkara nanti si ibu nerobos pintu, si masnya ini nggak bakal disalahin. Bisa-bisa malah nanti si ibunya ini yang harus membuat video klarifikasi permintaan maaf karena nerobos pintu tol, kan begitu. Jadi ya gitu, gengs. Kalau menurut gue pribadi nih, di sini nggak ada yang benar sama sekali, dua-duanya tetap salah. Perkara banyak banget yang bilang kalau si ibu itu merasa benar sampai ngepost video semuanya di akun pribadinya. Ya balik lagi, menurut gue si ibunya ini salah, nggak benar karena ngerobos pintu tol tadi ya. Dan kalau dia misalkan merasa benar terus memposting seperti itu, ya sebenarnya bukannya itu emang tipikal mama ya.
Nah, ini ada kasus lagi yang kagak faedah. Jadi kemarin ada kartun Upin Ipin yang waktu selama bulan Ramadan nih, ada salah satu episodenya ramai diperbincangkan sama netizen plus 62. Perkara di situ ada suatu percakapan kalau Upin sama Ipin nih itu nggak bakalan bisa masuk sorga. Soalnya sorga itu ada di telapak kaki ibu. Sedangkan ibunya Upin sama Ipin ini kan sudah tiada. Dan yang ngomong kayak begitu adalah karakter yang namanya Fizi. Sampai-sampai karena si Fizi ini keceplosan bilang kayak gitu, Upin sama Ipin jadi nangis, gengs. Dari situ netizen ini rame banget nyalahin si Fizi yang dianggap asal jeplak aja kalau ngomong. Dan banyak banget meme yang bikin tentang itu. Soalnya kan dari kemarin ini banyak kasus-kasus selebgram ataupun influencer yang pada bikin perkara pada asal jeplak begitu. Terus template-nya di situ klarifikasi minta maaf. Nah, intinya banyak banget yang bikin meme sok-sokan itu akunnya Fizi yang bilang dia cuma chattingan lah, terus minta maaf kayak kasusnya Sarah Hills kemarin. Atau ada editan juga nih sebuah foto, dia ceritanya klarifikasi di channel YouTube-nya Om Deddy Corbuzier, kayak kasusnya Indira kemarin. Intinya sebenarnya sih itu lucu-lucuan aja, namun jadi viral. Tapi gue yakin orang-orang di situ juga maksudnya gak bener-bener menghujat si Fizi. Lah orang itu kartun bukan orang beneran. Namun epicnya, ini tuh kayak kasusnya Rimal Martin kemarin, yang mana orang luar tuh kagak ngerti bercandanya orang-orang plus warga 62. Sampai-sampai perkara Fizi yang seolah-olah disalahin sama netizen Indonesia itu dianggap serius, dan ada artikel di Malaysia yang menerbitkan dengan judul "Penonton Indonesia desak Fizi Upin Ipin untuk minta maaf". Dianggap serius banget, gengs. Dan sepertinya pada akhirnya memang nanti akan dibuat sebuah episode di mana Fizi ini minta maaf ke Upin dan Ipin. Ya bagus sih memang, tapi agak kurang penting begitu. Namun ya beginilah berita. Yang nggak penting tuh malah jadi viral dan banyak diomongin sama orang. Jadi yaudah, lanjutkan. So, itu tadi beberapa berita update di minggu ini. Maaf banget kalau ada salah-salah kata ataupun menyinggung perasaan dari seseorang nih. Gue bercanda aja ya, ini cuma buat hiburan. Dan kalian juga bisa cross-check lagi berita-beritanya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan kita berkabar lagi di update selanjutnya. Dadah!